Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan video mengenai pemindahan semaian ke media yang akan diberi nutrisi, ya. Tentunya syarat untuk memindahkan semaian untuk cesim, dia sudah muncul daun sejati ketiga atau yang keempat, ya. Daun sejati ketiga muncul dari tengah seperti tunas, lalu mulai membentuk daun. Setelah itu dia akan segera menunjukkan daun keempatnya, ya, bisa dilihat seperti ini, ya. Di tengah-tengah sudah muncul daun keempat dan ketiga, ya. Nah, untuk bahan tentunya yang disiapkan ada alat ukur ini agar supaya bisa mencampur nutrisi. Dan nutrisi di video yang pertama ada nutrisi A dan juga nutrisi yang B, ya. Nah, akan kita mulai gunakan nutrisi-nutrisi tersebut pada tahapan ini. Kemudian untuk peserta dari JDS Brebes Barat Danosari hingga Cirebon sudah disediakan starter kit. Ini disebut netpot yang sudah diberi flanel, kain flanel untuk dapat nantinya nutrisi akan terserap naik ke atas, lalu semaian akan dimasukkan ke dalam netpot, ya. Nah, ini sistem wick di mana seperti sumbu, yaitu nutrisi yang dilarutkan dalam air akan naik merambat ke atas sehingga akar akan bisa meresap atau mengambil sari makanan atau nutrisi yang ada di flanel ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat akar pun akan merayap memanjang di sepanjang flanel maupun dia mencari sendiri di sisi-sisi yang lain, itu di waksa yang akan datang nantinya. Ini sistem wick seperti kalau kita melihat sumbu kompor, cara kerjanya. Disiapkan netpotnya ada 9, oleh karena akan dipasangkan di papan lubang hidroponik ini berjumlah 9, dimasukkan nantinya akan seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ini lebih jelas, ya. Nah, kemudian tentunya papan ini akan diletakkan di wadah yang sudah disediakan. Ini bisa kapasitas hingga 4-5 liter. Dan tentunya papan box atau baki ini kalau Bapak Ibu beli ada label, ya, labelnya dilepas saja, apapun mereknya itu tidak kita gunakan. Jadi betul-betul bakinya kosong, kemudian kita siapkan air baki. Ini saya siap air baku, air baku dari air limbah AC, ya. Saya gunakan media yang paling ideal yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian juga kita berikan ada sendok ukur untuk mengukur jumlah nutrisi yang nanti akan kita gunakan. Kemudian ada pengaduk kayu sudah kita siapkan, atau plastik juga bisa, atau kaca. Lalu yang penting tidak logam. Kemudian ada cutter, ya, nanti akan saya tunjukkan manfaatnya juga. Nah, langsung saja kita memilih pertama-tama semaiannya, ya. Kita lihat dulu mana yang kira-kira bisa kita pindahkan, ya. Dan semaian ini biasanya muncul kalau untuk benih cesim
itu 7 sampai 10 hari. Saya menyemai hari Selasa pagi dan ini sudah terhitung 7 hari memasuki hari ke-8 bahkan yang ke-9 besok. Nah, itu benih sudah siap sebenarnya. Lalu kemudian kita buat larutan nutrisi. Untuk larutan nutrisi pertama-tama menggunakan formula A dan B masing-masing 5 mili per 1 liter air baku. Artinya kita akan gunakan, kalau 1 liter air baku menggunakan nutrisi A 5 mili dan 5 mili nutrisi B. Nah, kalau 1 liter air atau 1000 ml ditambah 5 ml nutrisi A dan 5 ml nutrisi B, maka total jumlah larutan adalah 1010 mili. Cara yang paling baik sebenarnya kita masukkan dahulu sebagian, misalnya setengah liter atau 500 mili ya, 500 mili kita tuangkan terlebih dahulu. Ini sudah menunjukkan hampir 600 lebih ya, tidak apa-apa, tapi kita harus lihat nanti di 1000 ini ya, ini 1000 batas 1000-nya. Ya, saya akan dekatkan lebih lagi. Nah, ini belum sampai 1 liter, nggak apa-apa, kita isi di bawah 1 liter, 700 mili atau 600 mili. Lalu kemudian 1 takar sendok, seperti di video saya yang pertama, ini 1 takaran penuh adalah 5 mili dan di dalam sendok sudah tertulis, ada ukuran disebutkan di situ, tertulis 5 mili. Jadi kita buat 5 mili diisikan di sendok takar sampai penuh, pelan-pelan. Nah, ini ya. Lalu dimasukkan basahi sedikit, lalu kita usap dengan bersih dengan tisu ya, tisu kering. Setelah itu kita campurkan lagi yang nutrisi B sebanyak 5 ml. Lalu kita aduk sedikit, basahi ya. Kita lap sendoknya supaya bisa digunakan untuk 2 nutrisi bergantian tanpa harus ada campuran berlebih. Lalu kita isi lahan-lahan sampai 1 liter atau 1000 mili. Ya, jadi itu sebenarnya takaran yang dimaksud 5 mili nutrisi A dan 5 mili nutrisi B dalam 1 liter air baku. Kita aduk dengan sendok kayu atau plastik
atau kaca. Seperti ini, warnanya agak oranye. Lalu kita masukkan dalam wadah baki. Berapa liter yang bisa kita isi di dalam baki ini? Sebaiknya bisa sampai 3 atau 4 liter, ya, hampir penuh begitu. Tetapi tidak sampai membasahi rock wall, ya, nanti akan kelihatan, ya. Jadi tinggi air setidaknya sampai di sini atau di sini boleh, ya. Nah, kenapa 3-4 liter? Oleh karena pasokan atau kebutuhan yang diperlukan tanaman dalam seminggu dari kebiasaan kita atau eksperimen, biasanya 4 liter itu cukup, ya, artinya dia tidak sampai kehabisan, ya. Artinya air di baki itu tidak boleh sampai kehabisan, karena tanaman membutuhkan nutrisi setiap hari. Nah, supaya baki tidak dibuka tutup, setiap hari diperiksa apakah airnya kurang, sudah berkurang atau belum. Biasanya petani menyediakan agak banyak, memeriksanya kira-kira setiap 3 hari sekali atau 4 hari sekali, melihat keadaan airnya. Jika air cepat surut, baik itu karena penguapan, tentunya air cepat surut karena penguapan, maka air baku harus segera dimasukkan lagi. Jika ingin memasukkan dalam 1 minggu pertama itu 1 liter misalnya, maka ini formula yang digunakan, yaitu 5 mili nutrisi A dan 5 mili nutrisi B per setiap 1 liternya jika masih dalam minggu pertama. Kalau sudah memasuki minggu kedua atau hari ke-8 hingga 14, maka yang formula yang dimasukkan itu nutrisi A-nya 6 mili dan nutrisi B-nya 6 mili untuk per 1 liter air baku. Jadi berbeda. Demikian juga saya akan buat sampai 3 liter supaya bisa juga terlihat lebih. Bagaimana kalau nutrisinya dulu dimasukkan? Ya bisa, itu tidak ada masalah selama takarannya tepat. Tisu penting supaya tidak tercampur dengan nutrisi yang B. Apakah nutrisi A dan nutrisi B harus dikocok terlebih dahulu? Boleh. Tidak juga tidak mengapa. Karena sudah berbentuk
larutan pekatan. Jadi memang dia adalah nutrisi yang diperlukan. Ya, dia tidak mengendap, betul-betul sudah menjadi satu campuran. Gitu. Kita masukkan air sampai 1 liter berikutnya. Penting untuk mempunyai gelas ukur atau seperti ini. Kalau ada secara hobi bisa dikerjakan kira-kira, namun hasilnya tidak terlalu dapat bisa dinikmati sebenarnya. Ya, ini sudah. Bagaimana kalau kelebihan sedikit? Tidak apa, karena memang ralatnya adalah 1010 mili, ya, 1000 air baku, 1000 mili air baku, 5 mili nutrisi A dan 5 mili nutrisi B. Itu ralat paling banyak. Tapi akan lebih baik kalau tepat 1 mili itu sudah mengandung larutan 5 mili nutrisi A dan nutrisi B. Itulah sebabnya disebut larutan nutrisi atau pekatan. Setelah kita isi 3 liter ini, ya, kita pilih benih yang diambil dan akan kita taruh di net pot. Nah, seperti yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu, ada net pot yang selalu disirami setiap hari. Rock wool yang kita sirami setiap pagi, lembab. Dan kalau kita perhatikan di bagian bawah itu banyak sekali akar. Jadi akar itu banyak di bawah rock wool, ya, walaupun yang dibasahi bagian atas, tapi dia akar ada di bawah. Nah, karena rock wool ini tidak dipotong langsung sedari awal, sudah terbagi, walaupun sudah terbagi seperti ini, sudah terbagi, tapi tidak terpotong sedari awal. Jadi kita potong dengan cutter, ya, kita potong dengan cutter pelan-pelan, karena rock wool ini memang bebatuan, ya. Cutter atau pisau, ya, diiris pelan-pelan saja, tidak perlu cepat-cepat. Apakah boleh dibelah dengan tangan atau jari? Tidak disarankan, oleh karena walaupun ini bebatuan tetapi saling berkaitan satu dengan yang lain. Agak keras. Nah, lalu kemudian tidak sampai bawah, baru kemudian dicabut perlahan-lahan, karena di bawahnya ada banyak akar. Nah, secara alami saja ditarik pelan-pelan, kita akan tahu akarnya ini milik siapa saja atau milik benih yang mana saja. Lalu kita pisahkan dulu sebagian, ditaruh saja seperti biasa. Kita lihat akarnya ini, ya. Lalu ada 2 di sini, yang ini daun sejati ketiga muncul, ya. Yang satu ini daun sejati ketiga dan keempat, tapi masih kecil sekali, ya, tidak apa-apa kalau bisa dibagi. Nah, ini susah sekali dibagi, maka dipotong sedikit, ya, digosokkan saja. Nah, lalu tekan ke bawah, tapi tidak sampai terlalu bawah, nanti akarnya terpotong. Nah, baru ditarik perlahan-lahan. Nah, tarik perlahan, pisahkan salah satu. Rock wool ini akan ditaruh di net pot. Net pot ini ada
sudut ya, ada kain yang melintang. Nah, pasang saja netpot di persis di atas kain. Lalu akarnya bagaimana? Ya, kadang ada yang ingin akar itu langsung menjulur ke bawah, ya, menjulur ke bawah. Kita tidak perlu merepotkan diri dengan hal itu. Pasang saja, karena di baki ini akar tetap ada di alas yang rata. Nah, demikian juga sama dengan ini, ditaruh saja biasa di alas yang ada flanel ini ya. Nah, nanti ketika flanel ini basah karena nutrisi, maka akar akan segera merespon ke flanel yang ada ini. Akar akan dengan senang hati menyerap nutrisi yang ada di flanel. Yang sebelumnya ada di baki kecil ini, dia akan menyerap air. Yang di sini dia menyerap air ditambah nutrisi ya. Nah, agar supaya lebih cepat nutrisi itu terserap, kita celupkan ini flanel ya, walaupun kita tahu secara kapilerisasi air akan menyerap naik ke atas, tapi biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, 1 malam. Nah, agar tanaman bisa dapat segera mendapatkan nutrisi, tidak ada salahnya jika kita memberikan rangsangan air terlebih dahulu, nutrisinya dibasahi dengan cara kita celupkan ya, kita celupkan, ini sulit ditunjukkan, kita celupkan sampai rockwallnya basah ya. Celupkan saja di baki ini, lalu dinaikkan seperti ini, tidak apa-apa ya. Nah, jadi dicelupkan saja. Nah, lalu kemudian kita bisa taruhkan berapa kali dicelup ya, 3 kali, 4 kali tidak masalah, 1 kali juga tidak masalah, tidak apa-apa, yang penting flanel sudah basah ya. Lalu kita letakkan di sini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya akan coba dekatkan kamera ya. Nah, seperti ini sudah ada. Aduh, ini ya. Nah, seperti ini ya, sudah ini sudah terendam, dia terendam. Oke ya. Nah, tugas kita tentunya memasang semua benih diisikan ke tempat ini, papan ini. Kita ambil lagi netpot yang ada. Ini ada netpot yang sudah disediakan. Ada beberapa contoh kainnya 2 ya, bisa satu di samping, ada 2 di sini, bisa ya. 1 juga tidak mengapa, 2 juga tidak mengapa. Ya, 2 ini lebih cepat menyerap, enggak juga ya. Seperti itu. Jadi betul-betul ini disangkutkan di bagian depan ini agar tidak lepas ya, tidak lepas. Bapak Ibu bisa melihat, saya usahakan bisa merekam ini ya. Nah, memasukkan ini pelan-pelan saja ininya. Ini harus rockwall ada di atas kain ya, ada di atas kain. Saya tekan sedikit. Nah, itu ya. Usahakan rockwallnya bisa diganjal dengan rockwall lain, bisa, atau tidak perlu, tidak mengapa ya. Karena ada yang goyang-goyang misalnya.
nggak apa-apa, alami saja, nanti alam akan mengatur karena akar akan segera mencari nutrisi. Kita melihat secara alami akar langsung mencari air. Ini air sudah ada vitaminnya, sudah ada zat maksudnya yang diperlukan oleh tanaman. Akar akan lebih cepat mengikat, mencengkeram flanel yang berisi nutrisi ini. Bahkan akar akan segera mencari sumber airnya ke bawah. Ya, sudah kita taruh, lalu kita buka saja ini kotaknya sedikit, lalu kita rendam lagi, kita basahi, ya, lalu kita taruh di tempatnya. Secara cepat aja saya akan pasangkan. Nah, Bapak Ibu akan bisa melihat perubahan yang sangat bagus sekali pada setiap saat, ya, terutama saat pagi dan menjelang malam. Ini saya pisahkan lagi, ya, saya pisahkan lagi panelnya sedikit sampai bawah, karena ini ada banyak sekali akar. Ada banyak sekali akar, ya. Saya langsung fokus di sini saja. Tarik pelan-pelan, karena ada akar. Ya. Bagaimana kalau ada akar yang putus? Usahakan tidak ada yang putus. Kalaupun ada, ya berdoalah supaya dia akan segera tumbuh. Ya, tidak apa-apa, ya, pelan-pelan saja. Nanti Bapak Ibu akan lebih tahu, ya, lebih tahu bagaimana yang baik, ya. Dan jangan terlalu memaksakan diri untuk sempurna, karena alam akan melanjutkan tugasnya. Kita berbuat yang sebaik-baiknya saja. Seperti ini, kita masukkan saja di net potnya, ya, seperti ini. Nah, ya, lalu kita celup lagi. Kita taruh lagi. Bagaimana kita bisa lihat hasilnya yang baik? Itu ketika tampak segar, ya, tampak segar. Ini banyak ini banyak akar, ya. Tidak, justru bagus, ya. Taruh saja, taruh saja, taruh saja, ya. Taruh saja ini, ya, bawahnya, ya. Taruh saja, tenang saja, alam akan mengatur. Akar akan dengan senang hati berjumpa dengan nutrisi, apalagi sudah direndam terlebih dahulu. Secara gravitasi rock wool akan pasti turun ke bawah, ya, lebih berat karena terisi air, ya, air. Lalu kemudian, nah, ini kecil-kecil daunnya 3, sudah daun 3 ini. Kameranya kurang pas, saya coba geser. Nah, daunnya sudah 3, akarnya panjang sekali. Nah, gimana nih, apakah harus masuk lubang? Kalau bisa nggak apa-apa, ya, kita coba. Biar kita masukkan lubang, kita bantu dengan sup gigi atau apa saja, nah, supaya akarnya bisa turun. Nah, seperti ini, ya, itu tidak apa, tidak juga tidak apa-apa, karena dia akan bersama-sama dengan panel nantinya. Jadi kelihatannya daunnya hanya 3, tapi akarnya sudah banyak. Ini potensinya bagus sebenarnya, ya, karena akarnya begitu
banyak ya. Jadi jangan lihat dari luarnya. Nah, tidak selalu daunnya banyak, akarnya banyak. Nah, kita cari lagi. Nah, ini semua sudah daun 3. Sebenarnya kalau sudah memasuki hari ke-7 biasanya daun sejati sudah 3 dan sudah cukup besar ya, sudah cukup. Nah, kita belah nih. Nah, tarik lagi pelan-pelan ya, kadang tangan kita, jari kita bisa merasakan. Kemudian ini ya, sedikit pegang. Kemudian ini satu lagi. Untuk pakcoy biasanya kita memang harus menunggu sampai daun sejati keempat. Kalau caisim daun sejati ketiga itu sudah bisa. Nah, dalam kita memisahkan ini juga diperhatikan tempat nantinya. Biasanya musuh alaminya ada semut, ada kumbang kecil ya, warnanya juga bisa hijau, bisa merah tuh. Daunnya tidak perlu dipegang-pegang, hanya rockwoolnya ya. Nah, seperti ini saja. Saya siapkan dulu saja ya. Saya siapkan, nanti tinggal dimasukkan. Nah, ini yang akarnya panjang sekali ya, bisa ditaruh. Ini saya taruh saja karena dia kalau kita perhatikan dia hanya ada dia tidak menyebar ke daerah lain di luar rockwool. Dia hanya ngumpul di dalam rockwool atau di bawah rockwoolnya saja, sekalipun ada ruangan di bakinya. Nah, jadi kalaupun dia diletakkan di sini, dia pasti akan mencari sumber airnya dulu atau sumber vitaminnya dulu, yaitu di nutrisi. Setelah itu baru dalam perkembangan berikutnya dia akan membuat akar sendiri untuk lebih besar, lebih panjang, untuk supaya mendapatkan makanan lebih banyak. Dan dari segi hukum gravitasi dia juga akan turun ke bawah dan makanannya juga bertambah. Artinya caisimnya akan semakin besar. Ini selanjutnya akan diteruskan Bapak Ibu. Saya hanya menunjukkan 3 yang terakhir ini ya, sebagai penutup. Oh, masih ada satu lagi, perlu 4 ya, saya akan kerjakan satu kali lagi. Nah, usahakan pilih yang kalau bisa yang sudah lebih panjang ya. Ini lebih panjang. Nah, gampang melihatnya, goyang-goyang begini, dia lebih goyang, itu lebih panjang. Artinya kalau dibiarkan dia akan kutilang, kurus tinggi langsing. Jadi kalau memang daun ketiganya sudah ada, lebih baik segera dipindahkan agar pertumbuhannya bisa baik. Nah, batangnya bisa lebih cepat membesar, supaya bisa lebih kuat karena ada nutrisi yang menyertainya, yang diberikan kepadanya. Potong-potong saja. Biasanya dalam kondisi basah memang agak berat. Pisahkan saja pelan-pelan. Satu-satu, jangan terburu-buru potong semuanya, nanti berjatuhan. Karena tanamannya masih kecil, masih muda,
berjatuhan dia bisa ketekuk, bisa tergencet ya. Jadi kita mengurangi resiko, kita perlakukan tanaman dengan perlahan-lahan saja. Usahakan rock wool, maksud saya panelnya tidak terlipat ya, tidak terlipat. Baik, lalu kita pindahkan. Tadi yang ini akarnya banyak, tidak mengapa, langsung saja dimasukkan. Seperti ini. Saya buka sebagian. Sudah direndam dulu sampai kainnya basah. Gak apa-apa, netes-netes sedikit. Ini tiga liter air ini bisa berkurang, kelihatan sedikit berkurang karena memang terserap oleh panel ya. Itulah sebabnya harus diisi setidaknya 3-4 liter. 3-4 liter. Semuanya sudah terpasang atau diletakkan. Ya, saya akan tunjukkan videonya. Iya, oke, ini ya, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas yang sudah kita kerjakan malam hari ini ya. Ini ada 9 netpot. Nah, nanti akan kelihatan besok pagi ya, atau sore itu sudah nampak lebih segar dan makin tinggi, makin kuat batangnya. Daunnya bertambah, yang 3 jadi 4, yang 4 jadi 5, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, ini jadi sangat menyenangkan untuk bisa menunggu perkembangannya sebenarnya ya. Demikian yang saya bisa sampaikan pada alat-alat. Kita singkirkan dulu. Nah, saya akan lanjutkan sisanya. Tapi yang 9 ini sudah menjadi contoh. Nah, ini agak berat karena isinya air ya. Ini demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, teman-teman bisa kerjakan besok pagi atau sore, siang juga tidak apa-apa, tapi dalam kondisi matahari yang teduh ya. Jangan matahari langsung dipanas-panasi. Baiknya pagi, sore atau malam untuk memindahkan penyemaian. Demikian video saya buat. Jika ada pertanyaan silahkan memberikan komentar atau mengirimkan WA pada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.